Kita menghadapi yang saya sebut kekuatan media digital itu kekuatan perusak. Setiap orang sekarang bisa jadi ahli agama tanpa belajar kitab suci, tanpa belajar teologi di YouTube. Itu terjadilah. Cara paling gampang yang ngapir-ngapirin orang supaya dia jadi terkenal. Ini juga di kalangan Kristen juga ada banyak orang yang belajar 3 bulan sudah menganggap dirinya sudah menguasai. Janganlah kita menjual agama hanya untuk kepentingan bisnis dan ekonomi. Itu kan semata-mata dan untuk itu merusak bangsa sendiri gitu loh. Kembalikanlah media sosial itu menjadi politik hope, politik harapan. Merdeka, salam kamu hebat. Jangan pernah pikir saya susah, saya menderita, saya miskin, saya banyak masalah. Alkitab berkata, engkau ini berharga dan mulia. Berarti yakinkan dalam hidup kita, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ada tantangan, tapi selalu ada kemenangan asal kita mau berjuang. Bersama dengan kita ada seorang yang saya menyebutnya orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena Tuhan telah memilih dan memanggilnya dalam tugas tanggung jawab. Siapa beliau? Saya mengenalnya dengan Romo Beni. Romo, selamat datang di program Kamu Hebat. Terima kasih banyak. Jadi program ini bernama Kamu Hebat karena seringkali di Indonesia ini banyak orang tanpa disadari mengutuk anak-anaknya. Misalnya di pedesaan tertentu suka bilang, le kita orang miskin, le kita orang susah, mbok jangan mimpi ketinggian. Nah, tetapi kita diciptakan berharga. Setiap orang punya panggilan yang spesial. Nah, bagaimana menurut Romo ini? Ya, sebenarnya kan Tuhan itu kan memberikan talenta. Iya. Talenta setiap orang itu punya bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Tinggal bagaimana orang punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini yang sekarang ini selalu kurang ya. Bangsa ini kan harusnya bangsa pejuang. Maka nenek moyang kita kan pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Lah itu badai biasa. Lah itu yang sebenarnya hilang. Ketika penjajahan itu dunia bahari itu dihilangkan. Maka kembali kita menjadi orang-orang monoton, tidak dinamis. Maka masuklah ke dunia agraris itu. Ya. Padahal nenek moyang kita itu menaklukkan lautan, menaklukkan badai dan angin. Ya. Sehingga nenek moyang kita itu memang bangsa pelaut, sehingga kita mampu menguasai Asia pada waktu itu. Ya. Maka kalau kita lihat Mojopahit itu berhasil karena apa? Karena punya pertama perdagangan. Ya. Dan itu yang dihancurkan oleh penjajahan kolonial. Ya. PUC. Ya. Karena kita ini dijajah pedagang sebenarnya. Lah itu yang sebenarnya harus kita tanamkan kembali, bahwa kita ini bangsa pejuang. Ya. Jadi tidak ada kita mengutuk kemiskinan, kebodohan, itu nggak ada. Nah, bagaimana dengan keberadaan kita sebagai bangsa yang kaya? Karena seringkali mungkin karena kita pikir kita punya tanah yang luas, kita pikir kita punya tambang yang banyak, sehingga akhirnya nggak perlu kita kelola kan, asing aja panggil, jual aja gitu. Nah nanti kita jadi kaya sendiri kok. Nah, bagaimana menurut Romo? Problem mental kan. Mental kita itu mental terjajah, Islander itu tertanam sejak awal. Ketika masa kolonialisme. Kita kan dijajah hampir 350 tahun masa penjajahan. Dan penjajahan itu yang menciptakan kita akhirnya menjadi mental masyarakat minder. Masyarakat terjajah, masyarakat yang kalah. Sehingga kita itu tidak punya spirit bertanding. Tapi kita spiritnya selalu kalah, sehingga kita menjadi bangsa yang tidak mampu. Jadi kita lebih safety player. Itu yang dibangun oleh Bung Karno, kesadaran bahwa kita itu bangsa merdeka. Maka Bung Karno mencoba membangun dengan trisaktinya itu, berdaulat di bidang ekonomi politik dan memiliki kepribadian bangsa. 3 hal pokok itu
Tapi kan dihancurkan Orde Baru. Pendidikan karakter itu kan ini bangsa ini kan proses menjadi. Jadi mental kultur terjajah itu yang menciptakan kita akhirnya memiliki keminderan. Lah ini yang harusnya dibangun kembali kesadaran bahwa bangsa ini bangsa pelaut. Ya. Bangsa pelaut itu apa? Bangsa pelaut, petani, pejuang yang sebenarnya pekerja keras. Ya. Hanya karena penjajahan yang menciptakan kita seolah-olah bangsa ini diberi mitos. Ya. Bangsa pemalas. Itu kan mitos. Ya. Kalau kita melihat petani mulai pagi sampai terik matahari sampai sore, mereka bekerja keras. Ya. Tetapi kerap kali dan juga itu kan apa tuh nelayan. Nah, iya itu kan melawan arus dan badai. Dan tengah malam mereka berangkat. Ya. Jadi kita ini sebenarnya bangsa yang pekerja keras. Hanya kita tidak mampu memberi yang disebut konfirmasi, pengakuan. Maka Bung Karno mencoba mengakui rakyat itu pahlawan. Patung misalnya tani yang di pojokan, kalau kita mau ke arah Perapatan itu kan patung petani. Karena bagi Bung Karno petani itu pahlawan. Maka Bung Karno selalu memberi gambaran tentang bagaimana orang-orang kecil itu yang disebut Marhenisme itu pahlawan bangsa. Pak Marhen itu ya, seorang petani kecil, ya tidak memiliki alat-alat produksi. Tapi kan mereka itu pejuang-pejuang bangsa. Itu yang digerakkan oleh Bung Karno bahwa supaya mengatasi rasa minder, rasa terjajah itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan bangsa kita suka disebut, tapi kan kita percaya Pancasila. Kita kan percaya Pancasila. Sebagian berkata salah satu musuh terbesar Pancasila bahkan adalah agama. Nah, bagaimana menurut Romo? Ya enggak dong, agama itu. Tadi kalau kita bicara Pancasila kan digali dari nilai agama. Perjumpaan Soekarno misalnya dengan tokoh Islam terbesar, H.S. Cokroaminoto. Di situ kan Soekarno menggali nilai Pancasila. Perjumpaan Soekarno dengan tokoh-tokoh Katolik di Inde yang menggali Pancasila, kemudian Soekarno dibuang di Bengkulu, itu kan ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU. Jadi itu adalah omong kosong besar. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita bicara tentang Pancasila, kan Pancasila itu kalau kita lihat ya sesuai dengan nilai agama. Coba ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau orang setiap agama mengakui itu, kalau orang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia mencintai sesamanya. Dia tidak boleh membunuh sesamanya. Mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab tidak putus asa Tuhan. Lah, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu menyintai persatuan, tidak menyintai gontok-gontokan, tidak menyintai orang yang hanya egoisme. Dan supremasi hukum juga ditegakkan di situ. Maka tapi untuk mencapai itu harus ada titik temu musalak wakat, itulah keadilan. Jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima, itu satu kesatuan utuh. Dan musyawarah mufakat juga berarti saling menghargai pendapat dan perbedaan, tapi juga mengakui bahwa kita ini tidak ada mengenal tirani minoritas dan mayoritas. Luar biasa. Jadi tidak ada bertentangan dengan Pancasila dan agama. Justru kalau kita menggayati agama, kita menggayati Pancasila. Baru yang terakhir keadilan sosial itu. Maka dan kalau sudah tercipta keadilan sosial, itu artinya kita dewasa, ya, betul, kita rohani, betul, kita menghargai. Kan itu tadi. Jadi kalau kita semakin beriman ya semakin Pancasila. Kalau kita menggayati sila-sila Pancasila, ya kita sebagai orang beriman. Kita harus membedakan agama. To have religion tapi to be religion. Orang bisa punya agama tapi formal ritual, tapi tidak beragama. Maka kan kita ingat Yesaya, aku muak dengan segala persembahanmu, karena jijik penuh dengan tangan penuh dengan darah. Jadi beriman itu apa sih? Beriman itu kalau menurut Romo Mangun ya religiositas. Maka orang beriman itu ya orang yang berani berkorban, menyintai sesamanya. Nah, yang paling ngeri Romo kalau saya lihat, ada banyak orang menyebut mengaku diri beriman, beragama, tetapi dari kelakuan dan perbuatannya seringkali tidak bertuhan. Nah, bagaimana? Ya itu kan orang hanya punya Tuhan. Itu agama formalisme, agama menjadi ritual. Dan kritik Nabi Yesaya kan keras sekali. Aku muak dan benci segala persembahanmu.
Sehingga itu orang nyogok Tuhan gitu loh. Kalau aku memberi persembahan segini, seolah-olah dosaku akan selesai. Ya enggak. Dan kalau aku ibadah, iya, Tuhan jadi senang lihat aku. Gitu. Kalau kamu korupsi, kamu menindas rakyat, kamu mendolimi rakyat, kamu berdusta, segala persembahan dan untuk menutupinya, iya, aku itu ke gereja, aku beragama, beribadah. Maka kita nggak cukup hanya to have religion, tapi to be. Wow. Jadi semakin orang beriman, itu semakin orang menjadi religiositas, memiliki keimanan dan ketakwaan. Orang beriman bertakwa itu apa? Orang yang mencintai Pancasila. Nah, sekarang menurut Romo, ini kan kita lihat sekarang banyak orang udah seperti skeptis ngelihat Indonesia udah parah gitu. Nah, kalau saya melihat dari akarnya Indonesia kan tidak begini. Indonesia kan awalnya kan sangat indah, sangat nggak pernah lah. Tahun 60-an kita nggak pernah dengar ada keributan antar agama menurut saya gitu. Ini kan persoalannya ini kan setelah reformasi. Setelah reformasi itu dimulai tahun misalnya pendidikan Pancasila tidak diajarkan, tidak menjadi pelajaran wajib. Yang kedua, setelah reformasi itu kebebasan media itu luar biasa. Yang ketiga, kita harus ngakui selama reformasi itu kita pembangunan karakter bangsa tidak dibangun. Dan ini kan sebenarnya kesalahan Orde Baru dengan ideologi pembangunanisme. Pembangunanisme itu membuat manusia jadi material, sehingga akibat terjadi apa? Kesenjangan sosial. Ini kan rejim yang salah, rejim Orde Baru yang kita koreksi. Maka waktu itu ada ketetapan TAP MPR yang menetapkan tentang bagaimana birokrasi itu yang memiliki integritas, birokrasi yang harusnya transparan, jangan KKN lagi. Maka dibentuklah, berharap aparatur negara itu menjadi orang-orang yang memiliki kewibawaan dalam moralitas. Tapi memperbaiki itu kan butuh waktu, nggak bisa sekejap. Tapi kalau kita mau jujur ya, dengan segala kekurangan, ya Pak Jokowi sudah melakukan terobosan. Sudah menuju ke arah era yang lebih baik. Jadi Pak Jokowi menjadikan Pancasila itu menjadi dua. Pertama, dia menjadi living ideologi yang hidup, dan walking ideologi kerja. Sehingga dia mengaktualisasikan sila ketiga dan sila kelima. Living and working. Living itu ideologi yang hidup ya. Gotong royong, solidaritas, kebersamaan, kemudian saling tenggang rasa. Itu kan ideologi yang hidup yang sudah lama ditanam. Dan keluar dari kemalasan. Itu kan sejak lama. Sehingga ketika zaman Covid terbukti. Karena kita punya yang namanya Pancasila itu menjadi ideologi yang hidup. Ideologi yang hidup itu yang menjadi gugus insting yang mempunyai cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi setiap orang Indonesia. Dan di seluruh dunia tidak ada seperti kita itu, waktu Covid. Orang turun jalan-jalan saling bantu, bagaimana membantu? Kalau kita lihat bagaimana hebatnya orang Indonesia membantu orang yang kekurangan, makanan ditaruh di tempat gantungan pintu di rumah. Terus kita diingatkan gantian untuk memberikan makanan kepada saudara kita, tetangga kita yang sakit. Dan itu kami lakukan di Bintaro. Kami kan di Bintaro, di belakangnya kan perkampungan. Kami dapat giliran. Luar biasa. Itu kan tapi walking ideologi harus kita akui, pembangunan infrastruktur luar Jawa luar biasa, Bung, perbatasan. NTT bisa sejahtera. Kita punya kantor-kantor perbatasan. Lah ya, tapi dia tahu nggak NTT? Siapa yang memperhatikan? Ya Pak Jokowi. Yang kelontang kering, tiba-tiba sekarang NTT itu bangga menjadi kota internasional Labuan Bajonya. Kita nggak pernah memikirkan itu. Papua dibangun dengan segala kekurangan. Kalimantan daerah perbatasan lebih baik. Kalau dulu kita ke Sanggo, jalannya itu, lubangnya itu. Memang gini Romo, seringkali orang membandingkannya dengan kenapa belum semodern Jakarta. Tetapi kita harus bandingkan dari, kan kalau hitung 1, ketika udah 9 kan udah bagus. Jangan langsung 40. Ya nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau kita melihat, kita lihat dari kemajuan yang ada. Tetapi kalau kita melihat apa sih yang nggak ada di Jakarta, di daerah ada sekarang. Hanya problemnya kan nggak mungkin daerah-daerah itu harus bangun mall sebanyak Jakarta. Romo, ini juga yang saya mau tanyakan. Kan sebetulnya kalau kita lihat dari awalnya Indonesia ini baik. Tapi kan sekarang tiba-tiba kok jadi antar agama ribut, saling mengkafir-kafirkan. Kira-kira menurut Romo ada kemasukan dari asing nggak yang
Ya gini, itu kan sebenarnya fenomena era digital. Era digital itu kan era di mana hilangnya kepakaran dan kehilangan keilmuan. Setiap orang sekarang bisa jadi ahli agama tanpa belajar kitab suci, tanpa belajar teologi di YouTube. Itu terjadi lah. Cara paling gampang ya ngapir-ngapirin orang supaya dia jadi terkenal. Ini juga di kalangan Kristen juga ada banyak. Orang yang belajar 3 bulan sudah menganggap dirinya sudah menguasai, sudah ahli. Tapi cari apa? Cari sensasi supaya apa? Ratingnya tinggi, followernya tinggi. Itu loh, Bung. Algoritmanya kan begitu. Maka caranya gampang apa? Ya kitab suci dilihat sepotong-potong. Itu loh, kalau kita bicara taksir, kan dalam bahasa Jerman kan Sinlibbennya. Kita lihat teks, konteksnya, terus kita melihat budayanya waktu itu. Teks itu kan tidak bisa dilepas dari konteksnya. Nggak bisa lihat ansih itu loh di latar belakangnya. Maka ketika teks itu berbunyi, kita harus lihat konteks politiknya gimana sih, situasi waktu budayanya bagaimana, struktur masyarakatnya gimana. Kan itu kan sesuai dengan konteks zamannya, dan kita harus tahu bahasa aslinya. Contohnya misalnya gini, ada becak di Monas. Iya. Berarti kita tahu ini kejadian pasti tahun 60-an. Lah itu konteks sejarahnya. Atau misalnya Jakarta Fair diadakan di Monas. Kita langsung kan tahu. Kan kalau kita lihat sekarang kayaknya nggak mungkin. Mungkin karena tahun-tahun 70-an atau 80-an memang di situ. Itu orang belajar kitab suci itu nggak gampang. Bisa belajarnya 30 tahun. Pertama, dia harus belajar antropologi budayanya. Dia belajar bahasa aslinya. Bahasa awal dipakai. Terus dia harus belajar tentang yang disebut sebuah struktur politik masa lalunya. Terus dia harus belajar tentang sejarah masa lalunya. Dan itu latar belakang penulisnya itu kan nggak gampang. Karena masing-masing sesuai dengan konteks kondisinya waktu itu. Nggak bisa orang literlek membaca misalnya beri persepuluhan. Konteks langsung. Konteksnya apa? Itu loh. Dan kita kerap kali melihat kitab suci itu literlek. Makanya di dalam gereja Katolik itu selalu ada yang namanya tidak semua orang diperbolehkan menaksir kitab suci. Maka kita punya tradisi. Maka buku-buku Katolik selalu ada yang namanya Nil Ostiat. Penerbit itu sesuatu harus dikoreksi dulu, betul enggak? Itu orang yang berwenang, yaitu biasanya dikeluarkan oleh pihak keuskupan atau kalau di Indonesia ahlinya konferensi wali gereja, misalnya liturgi, kitab suci itu ada Nil Ostiatnya bahwa itu sudah dikoreksi, sudah dicek bahwa ini tidak bertentangan dengan tradisi dan dengan keahlian. Lah sekarang dengan hilang kepakaran, semua orang bukan ahli agama bicara agama, ya rusak lah. Dan ini yang buat kekacauan di antara. Dan itu kan kekacauan lebih banyak di media sosial kan. Jadi ini bahayanya. Janganlah kita menjual agama hanya untuk kepentingan bisnis dan ekonomi. Itu kan semata-mata dan untuk itu. Merusak bangsa sendiri gitu loh. Mental anak-anak sendiri. Kan? Makanya kalau belajar agama jangan belajar di YouTube. Jangan belajar di media sosial. Anda akan mengalami kedangkalan. Itu yang disebut. Ini pesan yang saya harus garis bawahi. Kalau mau belajar agama bukan di YouTube. Saudara-saudara datang ke rumah ibadah saudara masing-masing, belajar dari ulama-ulama, pimpinan-pimpinan baru jadi benar. Jangan belajar di YouTube, jangan belajar di media sosial yang jadi ngaco. Lah itu yang disebut fenomena goblok permanen kan itu. Lah ini kan terjadi gitu loh. Masa orang baru belum lulus, sudah belum cukup ilmunya sudah bicara mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak dia mengerti. Orang-orang yang memang tadi itu kan aneh. Ya inilah zaman yang menurut saya budaya kematian itu yang seperti ini. Ketika nalar sehat, budaya goblok permanen. Lah itu yang terjadi. Jadi kita ini ngalami itu. Lah kita harus berani sekarang untuk mengembalikan kembali yang disebut budaya, yang disebut budaya kehidupan, budaya kematian. Kalau kita budaya kematian, kita reaktif, mencela, terus adu domba, kemudian mengolok-ngolok, istilahnya Gus Dur. Itu orang membuli, itu kan terjadi kan. Maka itu yang menciptakan ketidakwarasan. Jadi harus yang kita sekarang harus perbaiki adalah ekosistem media sosial. Media sosial sarana alat kok.
alat untuk apa? Membangun bersosialisasi ya. Untuk memajukan kemanusiaan, bukan penghancuran kemanusiaan. Ini yang terjadi. Lah ekosistem itu dibangun dengan apa? Membangun kewarasan berpikir. Maka Descartes mengatakan, saya berpikir saya ada. Kalau saya tidak berpikir tidak ada. Jadi kalau orang percaya ya kepada yang namanya tiba-tiba orang mengaku pendeta, mengaku dia ahli agama, apapun, tetapi kalau dia tidak punya otoritas, ya jangan percaya. Kalau Anda percaya, Anda yang goblok permanen. Itu loh. Makanya benar kata Yesus ya, dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Iya, dapat dikenal. Tapi sekarang kan enggak, ditentukan persepsi. Dari followers juga. Banyak itu, yang enggak lah, itulah. Itu menurut bahkan saya bisa beli follower kan tergantung semuanya money kan. Ya itulah yang harus kita atasi. Tapi kita jangan pesimis lah. Saya itu optimis kok. Proses demokrasi itu kan proses kematangan, proses menjadi. Maka kalau proses menjadi itu kita harus, siapa dikatakan romantis benar. Pemilu itu bukan memilih yang terbaik berkuasa, tetapi mencari jangan sampai orang jahat itu yang memimpin. Ya. Maka dalam prinsip moral dikenal minus malum. Minus malum itu carilah yang terburuk dari yang terburuk. Ya. Jadi kita kalau yang terbaik dari yang terburuk, tetapi istilah minus malum itu mencari pilihan. Ya. Pilihan pemimpin nggak ada yang sempurna. Maka dalam bahasa kita cari yang dosanya paling kecil. Lah itu memang begitu karena kita itu manusia tidak sempurna, pasti ada dosanya kok. Lah dosa yang paling kecil itu apa? Pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang memberi rasa kesejukan, pemimpin yang bisa memberi harapan. Saya itu percaya kok kalau demokrasi kita ini berlangsung dengan damai, aman, tanpa hoak, tanpa kebohongan, tanpa sara, 20 tahun lagi kita menjadi negara maju. Karena indikator menuju G20 kan? Iya. Dan kita punya potensi alam yang super luar biasa, semua ada kok. Nggak ada seperti Indonesia. Sedangkan Eropa, Amerika mengalami krisis, Bung. Ini kisah betul, Bung. Teman saya itu belajar di Chicago filsafat. Mau cabut gigi. Asuransi itu nunggunya 3 tahun. Waduh. Dia pulang ke Indonesia cabut gigi. Menahan sakit. Loh ini bener. Cuman pulang ke Indonesia cabut gigi. Karena nggak gampang, mahal di situ. Nggak seperti kita asuransi kesehatan dengan mudah. Kita hanya membayar berapa itu TPS. Tapi gini, semua itu kadang-kadang orang tidak pernah puas. Kalau kita lihat di Amerika, teman-teman melihat sekarang gelandangan luar biasa. Apalagi New York besar itu tahu karena apa? Mereka hopeless karena mereka ketika kasus COVID itu tidak bisa nyewa apartemen lagi, sehingga mereka masuk ke dalam utopis kan. Mereka konsumsi narkoba untuk menghilangkan penderitaan itu. Tidak ada yang peduli, Bu. Coba kalau kita, Bung, orang sakit, kita masih bisa gotong royong, uluran tangan kita. Ya. Maka bangsa ini bangsa yang paling dermawan. Jadi sebetulnya menurut Romo masih ada harapan. Oh, saya optimis, harapan ada. Tetapi kita menghadapi yang saya sebut kekuatan media digital itu kekuatan perusak. Sehingga kita tidak diberi optimisme tapi pesimis terus. Itu yang masuk ke dalam lingkaran kepedulian, bukan lingkaran keterpengaruhan. Kita menjadi reaktif. Maka kalau kita terus-menerus itu, ya kita mengalami yang disebut menurut saya kesalahan fatal. Kita harusnya optimis kok, karena kita punya kok semua yang ada. Tinggal bagaimana kita menjadi fase bangsa yang tidak lagi menjual barang mentah, tapi hilirisasi industri itu harus mengubah mindset berpikir. Walaupun dengan menjual barang mentah kita pun udah lumayan kaya. Ya, tetapi kan kekayaannya tidak optimal. Karena jual barang mentah itu membuat kita tergantung, kita beli lagi menjadi mahal. Tapi kalau kita memproduksi sendiri, kita menjadi bangsa yang mampu. Dan itu yang buat Eropa sama Amerika marah. Karena apa? Kita ingin membangun kemandirian yang dicita-citakan Soekarno. Romo, mungkin nggak kemarahan dari negara-negara tertentu akhirnya dilampiaskan dengan mengadu domba politik dengan memakai? Ya bisa juga.
Pengalaman 65 kita bagaimana CIA bermain kan. Ketika rejim itu tidak disekai, digulingkan dengan cara apa yang paling gampang, memanipulasi. Dan itu yang kita paling harus hati-hati. Hati-hati. Ketika isu PKI nggak laku, ya isu agama. Karena kalau menurut saya Romo ya, nggak tahu ini dari hati ke hati, saya lihat intelijen asing bermain. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa kok gampang sekali kita saling membenci, saling menghujat. Kita kan dikenal bangsa yang ramah. Romo, kita kalau jalan di depan orang saja Romo, tangan kita taruh di depan, kita nunduk gitu. Kita ini kan sebetulnya bangsa yang sangat ramah gitu. Tempo selero-nya tinggi gitu. Tapi kok hari-hari ini kita ramah kalau kita ketemu begini. Tapi di media sosial kita adalah bangsa yang paling jahat dan paling mudah memaki. Gini, karena media sosial itu kan orang anonim. Ketika orang anonim, orang merasa di media sosial itu tanpa ada etika, kepantasan publik. Maka orang boleh menghujat nama-nama binatang, nama-nama kotor itu boleh dieksploitasi. Tapi hati-hati, media sosial itu alat. Dia juga bisa menggunakan robotik. Oh, zaman sekarang ya itu tahu lah. AI itu kan, iya, itu kan terkenal, iya, itu yang digunakan, itu yang bahaya. Jadi makanya harus ada dua hal, kesadaran kritis. Kesadaran kritis. Yang kedua harus ada pendidikan literasi media dan literasi kebangsaan. Itu yang harus ditanamkan sejak dini mulai pendidikan dasar. Lah BPIB di situ, BPIB adalah pendidikan Pancasilanya yang diminta oleh Pak Jokowi yang tahun ini diajarkan bulan Juli ini, menanamkan sejak awal tentang kesadaran menyintai bangsa negaranya. Lewat apa? Anak-anak diajarkan tentang bagaimana menggunakan media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya pikir itu yang paling harus digarisbawahi, mencintai bangsa dan negaranya, jangan menghina bangsa dan negaranya. Nah, itu ditanamkan. Itu yang ditanamkan sejak dini. 25 tahun hilang itu pendidikan karakter. Ini dikembalikan lagi. Karena pendidikan kita tidak pernah memberi kesadaran tentang bagaimana kita bangga menjadi orang Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia. Di Amerika, orang nonton bioskop aja berdiri nyanyikan lagu kebangsaan. Iya. Loh, Amerika, saya perhatiin gini. Kita boleh menghina Romo, boleh menghina presidennya, boleh maki presidennya, nggak ada yang ribut. Tapi sekali Romo maki Amerika, mereka bergerak. Itulah pendidikan ideologi bangsanya. Ini yang belum selesai. Sehingga yang dilakukan Soekarno pembangunan karakter itu kan belum selesai. Kemudian oleh Orde Baru tidak dilanjutkan. Terus Orde Baru menggunakan istilah pembangunanisme itu. Itu dalam skripsi saya bahas. Gedung sudah kita bangun, tetapi manusianya tidak dibangun. Lagi Jepang ketika bom Hiroshima dijatuhkan, Kaisar cari pertama apa? Guru yang tersiksa. Berapa pendidik tersisa? Kedua, mengirim orang-orang Jepang untuk pergi ke luar negeri belajar, terus transfer ilmu, diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Orang membangun itu peradaban dulu, bukan material. Kita ini ingat waktu itu Romo, waktu September 11. Pas September 11, 2 minggu kemudian bendera di seluruh Amerika habis. Karena semua orang setelah peristiwa itu pergi ke toko-toko buku dan toko-toko yang menjual bendera, mereka pasang bendera, saking bangganya. Lah ya memang. Loh, misalnya Amerika kalah perang dengan Vietnam, nggak pernah kalah, bro. Dibuatlah mitos film Rambo, serial 1, 2, 3, ingin menunjukkan Amerika tetap bangsa superior. Di mana-mana sama, Bung. Kebanggaan sebagai bangsa, ini yang hilang. Itu yang harus kita jaga. Lah ini yang harus kita selamatkan. Maka kita berharap pemimpin masa depan itu mengembalikan kembali visi Soekarno, menjadikan apa? Cita-cita proklamasi itu kan jelas. Apa? Kita ini merdeka untuk apa sih? Masyarakat secara adil makmur, cerdas bangsa, membangun rasa aman, tentram, sejahtera. Dan keempat apa? Indonesia berperan di dunia internasional untuk menjaga perdamaian. Dunia. Maka Indonesia berupaya untuk itu. Apa yang dilakukan Bu Retno kan itu. Hebat loh diplomasi Pancasilanya Pak Jokowi itu. Kalau kemarin G20 itu mampu meredam sehingga Uni Soviet datang, Amerika datang. Ya. Itu kalau itu tidak terjadi, perang dunia ketiga terjadi.
Maka Kanselir Jerman, Presiden Jerman memberi penghargaan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi dituduh tukang kayu, dituduh presiden yang lembek, ngaplungo, ya temen bung kan gitu. Itu ternyata bisa. Saya ingin mengatakan begini, bahwa orang-orang kecil, orang lemah itu luar biasa. Ganjar Pranowo, bapaknya apa sih? Prajurit, pangkatnya apa? Brimob kecil kan? Tapi menghasilkan anak-anak yang super gitu. Jadi orang baik itu selalu menghasilkan kebaikan. Alkitab bilang itu kan, ada kalanya Tuhan pakai orang lemah, lemah untuk mempermalukan yang kuat. Daud, Goliat, kisah-kisah itu kan. Makanya saya itu nggak percaya orang miskin itu tidak berubah. Kalau orang itu berupaya, dan banyak orang miskin anaknya berhasil, karena apa? Ketekunan bapaknya. Karena apa? Kerja keras bapaknya. Terbukti Jokowi, terbukti Mas Ganjar. Itu banyak pun kisah-kisah itu. Jadi kemiskinan itu tidak membuat orang menjadi putus asa. Pada dasarnya Indonesia itu seperti dikatakan oleh Gus Blas, dengan kolam susunya, apa yang ditanam tumbuh. Hanya jangan males gitu aja loh kuncinya. Dan jangan pesimis gitu. Lah ini yang harus kita kurangi. Artinya kembalikanlah media sosial itu menjadi politik hope, politik harapan. Bukan politik. Media sosial harus kembalikan kepada politik of hope, harapan. Bukan politik kehancuran, keburukan. Akhirnya kita menjadi reaktif. Enggak lah. Justru saya melihatnya 20 tahun lagi, asal pemilu damai, aman, dan pemimpin kita tentukan yang terbaik, kita mampu menyongsong fajar harapan. Dan cita-cita Bung Karno tercipta. Kita itu diperhitungkan. Kita itu gadis cantik yang dilamar kanan kiri dalam geopolitik strategi ya. Kita dibutuhkan Amerika, Uni Soviet, Cina. Dan Jepang, India butuh kita. Maka posisi kita itu strategi yang luar biasa. Maka kalau asing mengobok-ngobok ya wajar lah, karena kita dan punya kita semuanya. Lah itu. Makanya ingat lagunya siapa dulu yang jangan obok-obok itu, yang penyanyi cilik itu ya, itu kan sebenarnya Joshua itu kan menarik. Lah pasti menjelang ini ya kita diobok-obok agar kekeruan. Yang paling gampang kita harus sadar dan melawan itu. Wah, luar biasa. Saudara, yang pertama, Indonesia adalah bangsa yang besar. Yang kedua, Indonesia adalah bangsa yang kaya. Dan yang ketiga adalah Indonesia bangsa yang kuat. Dan yang keempat, Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Kita nggak butuh siapa-siapa, kita nggak butuh diatur oleh siapa-siapa, kita nggak perlu dikendalikan oleh siapa-siapa. Tapi kita bisa berperan buat dunia ini. Karena itu pastikan yang pertama, punya ideologi yang kuat. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan malas, dan jangan suka memaki bangsa sendiri, jangan suka menghina bangsa sendiri, dan jangan suka saling menghina satu sama lainnya. Dan kalimat Romo Beni luar biasa, kita jangan mau diobok-obok, karena yang mau obok-obok pengen lihat kita susah, yang mau obok-obok bangga kalau lihat kita hancur. Tetapi ketika kita bersatu, yang pertama jaga agama kita dengan baik untuk pribadi kita, dan yang kedua sebagai bangsa jaga ideologi Pancasila kita dengan baik. Mari kita berperan secara aktif, karena bukan hanya BPIP yang perlu ngurusin Pancasila, tapi setiap kita bangsa Indonesia. Yang pertama, kembali kepada Tuhan, kembali kepada ajaran masing-masing kitab sucinya, karena kita masih punya Tuhan dalam hidup ini. Lalu yang kedua, sebagai bangsa, mari kita bersatu, mari kita mengamalkan Pancasila, nilai-nilai yang luar biasa. Jangan pertentangkan agama dengan Pancasila, karena itu dua hal yang berbeda. Karena bicara tentang pribadi kita punya agama, tapi bicara tentang kesatuan kita punya Pancasila. Kita percaya Indonesia hebat. Romo, mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan untuk pemirsa sekalian, khususnya dalam hubungan Romo sebagai seorang yang dipercaya Tuhan di BPIP dan dipercaya negara untuk BPIP ini untuk masyarakat sekalian. Jadi BPIP sudah berupaya mengembalikan kembali pendidikan Pancasila yang sejak 20 tahun tidak diajarkan. Ya. Sehingga bulan Juli ini akan diajarkan. Ya. Buku itu sesuai dengan pesan Presiden Jokowi kepada BPIP, 70% praktek, 30% teori. Dan kita berterima kasih bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Dikti menyusun secara bersama. Wow. Awalnya buku ini disusun oleh 200 penulis lintas iman di Jogja.
Dari 200 penulis itu kemudian dikoreksi bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Dikti, itu yang menjadi buku rujukan utama. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Dikti, itu akhirnya menjadi buku babon. Dari buku babon dijadikan buku murid dan buku guru. Sehingga kita berharap pendidikan Pancasila itu pendidikan karakter yang menyenangkan, yang menggembirakan, dan sesuai dengan konteks zamannya. Sehingga dalam buku itu lebih banyak praktek-praktek bagaimana 70% praktek menyintai orang yang berbeda agama keyakinan, bagaimana kita bisa menyintai 714 suku etnis yang ada di Indonesia, dan bagaimana kita mengembalikan Pancasila itu menjadi ideologi yang hidup dan ideologi kerja yang seperti dicontohkan Pak Jokowi itu. Maka pendidikan ini dibuat fun, dibuat rileks, enak, tidak doktrinal, tetapi lebih bagaimana sesuai dengan anak-anak generasi Z, generasi di mana mereka itu hidup dari gadget. Ya anak-anak anak-anak Pendeta Gilbert yang juga sama. Jadi jangan kita sekarang menyalahkan anak-anak ini. Setiap zaman ada masanya, ada masanya. Tetapi anak-anak generasi Z itu adalah anak-anak yang suka visual. Ya memang zamannya. Dan jangan dituntut seperti kita. Nggak bisa. Kalau itu kan kita berarti mengadili anak zamannya. Kita sebagai orang tua harus memahami siapa? Ya anak-anak kita, karena mereka semua mempunyai kebaikan. Luar biasa. Itu jadi dan kita jangan mempertentangkan agama dengan Pancasila. Itu dua berbeda dan saling melengkapi. Karena apa? Pancasila digali dari nilai agama. Tadi semakin orang beriman ya, semakin mengamalkan nilai Pancasila. Tidak pernah menggantikan agama. Enggak, justru yang penggayatan Pancasila itu adalah menggayati nilai-nilai agama yang universal. Menyintai Tuhannya, menyintai sesamanya, persatuan, menyintai kebersamaan, nilai keadilan. Itu kan semua nilai agama. Dan semua kitab suci juga menyatakan yang sama. Jadi Pancasila itu titik temu dari semua agama di Indonesia. Titik temu. Sehingga titik temu. Agama lebih kepada ruang private. Ini hidup bernegara berbangsa. Itu. Pokoknya saya bersama dengan Romo Beni kita sepakat. Kita masih optimis bahwa Indonesia akan kuat, Indonesia akan maju, dan Indonesia akan hebat. Indonesia akan jadi berkat di tengah kancah dunia. Indonesia bukan negara miskin, bukan negara susah, tapi Indonesia akan jadi negara maju. Negara kaya dan negara kaya. Kita masih optimis. Oh, harus optimis. Karena kita punya harapan. Kita punya harapan. Mantap.